Om Swastiastu. Di sini kami sekelompok siswi dari kelas 10 IPA 1 akan membuat media pembelajaran biologi menggunakan barang bekas. Sebelum kami memperkenalkan media pembelajaran yang kami buat, kami mohon izin untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adinda Putri Atmoko, absen 2. Perkenalkan, nama saya Niputu Tania Sri Puspadewi, absen 25. Perkenalkan, nama saya Putu Putri Suryandrayani, nomor absen 30. Perkenalkan, nama saya Putu Rasti Nadira Putri, nomor absen 31. Untuk proyek pembuatan media pembelajaran biologi kali ini, kami memutuskan untuk membuat sebuah media pembelajaran dengan materi proses konjugasi pada paramecium dengan memanfaatkan bahan bekas seperti kardus bekas pakai. Media pembelajaran ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran karena dapat memudahkan kita dalam menyampaikan atau menjelaskan sebuah materi. Selain itu, media pembelajaran ini juga dilengkapi dengan pertanyaan dan jawaban yang tersimpan di dalamnya seperti ini. Penggunaan media pembelajaran seperti ini akan menjadikan pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan karena metode pembelajaran tidak hanya sebatas hafalan saja, tetapi dapat dijadikan sebagai media pembelajaran menggunakan permainan sehingga siswa dapat lebih tertarik dalam memahami dan mempelajari materi yang tertera pada media pembelajaran tersebut. Oke, sebelum kami menjelaskan tentang proses konjugasi pada paramecium, kami akan menjelaskan terlebih dahulu sekilas tentang paramecium. Apa itu protista? Jadi, protista bukan termasuk hewan, tumbuhan, ataupun jamur. Namun, protista digolongkan dalam kingdom tersendiri. Meskipun protista tidak dapat dikategorikan dalam kelompok hewan, tumbuhan, ataupun jamur, tetapi protista memiliki ciri yang menyerupai tiga kelompok tersebut. Oleh karena itu, protista dapat didefinisikan sebagai organisme yang menyerupai hewan, tumbuhan, ataupun jamur. Protista dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada protista mirip hewan atau yang bisa kita sebut dengan protozoa. Yang kedua ada protista mirip tumbuhan yang bisa kita sebut dengan ganggang atau alga. Dan yang ketiga adalah protista mirip jamur yang dikenal dengan jamur air dan jamur lendir. Sebelumnya, apakah kalian tahu paramecium termasuk ke dalam protista bagian yang mana? Jadi, paramecium termasuk ke dalam protista bagian mirip hewan atau bisa juga disebut dengan protozoa. Pada hewan bersel satu ini, reproduksi generatif terjadi dengan cara konjugasi, yaitu perkawinan antara dua individu sejenis yang tidak diketahui jenis kelaminnya. Paramecium merupakan salah satu contoh organisme dari sporozoa. Sporozoa adalah kelompok protista uniseluler atau bersel satu yang pada salah satu tahapannya dalam siklus hidupnya dapat membentuk sejenis spora. Dari tadi kita sudah membahas garis besar dari protista. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih itu paramecium. Singkatnya, paramecium merupakan salah satu protista mirip hewan. Protista ini berukuran sekitar 50-350 mikron dan paramecium telah memiliki selubung inti atau eukariot pada tubuhnya. Paramecium tergolong ke dalam filum Ciliata atau Ciliopora. Ciliata adalah sekelompok protista yang beraneka ragam yang menggunakan silia untuk bergerak dan mencari makan. Silia terdapat di seluruh permukaan sel atau hanya pada bagian tertentu saja. Di dalam sel Ciliata terdapat dua inti sel, yaitu makronukleus dan mikronukleus. Ciliata hidup di dalam tubuh organisme lain, baik secara simbiosis mutualisme maupun parasitisme. Ciliata berkembang biak secara seksual dengan cara konjugasi dan aseksual dengan pembelahan biner secara membujur. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai protista dan paramecium yang dapat kami sampaikan. Berikutnya, kami akan memperlihatkan proses pembuatan media pembelajaran kami, yaitu media proses konjugasi dari paramecium dengan menggunakan kardus bekas.
Mekanisme konjugasi pada paramecium adalah sebagai berikut. Tahap pertama, dua paramecium yang cocok untuk kawin saling berdekatan, kemudian saling berlekatan pada sebagian tubuhnya. Pada tahap kedua, mikronukleus dengan kromosom diploid atau 2N pada masing-masing sel membelah secara meiosis, sehingga masing-masing sel memiliki 4 mikronukleus yang haploid atau N. Namun, 3 mikronukleus akan hancur. Selanjutnya, pada tahap ketiga ini yang awalnya terdapat 4 mikronukleus, akhirnya ada 3 mikronukleus yang akan hancur dan 1 mikronukleus yang akan membelah secara mitosis, yakni dari 1 mikronukleus akan menjadi 2 mikronukleus. Lanjut ke tahap yang keempat, di sini salah satu mikronukleus dari salah satu individu akan pindah ke individu satunya, atau secara sederhana dapat kita katakan sebagai pertukaran mikronukleus. Selanjutnya kita akan lanjut ke tahap yang kelima. Di tahap kelima ini akan terjadi proses singami atau penyatuan antara mikronukleus sendiri dengan mikronukleus yang diperoleh dari sel pasangannya, atau secara sederhana dapat kita sebut dengan peleburan mikronukleus. Maka dari itu, penyatuan ini membentuk mikronukleus baru yang bersifat diploid, yang disebut mikronukleus diploid, dengan susunan genetik campuran antara 2 mikronukleus. Sekarang, pada tahap yang keenam, mikronukleus baru yang terbentuk akan melakukan 3 kali pembelahan mitosis sehingga dihasilkan 8 mikronukleus baru. Pada tahap ketujuh ini, makronukleus akan hancur, dan dari yang awalnya terdapat 8 mikronukleus, pada tahap ketujuh ini akan terbagi menjadi 2, yaitu 4 mikronukleus berkembang menjadi 4 makronukleus baru melalui replikasi DNA secara terus-menerus, dan 4 mikronukleus sisanya tetap menjadi mikronukleus. Mikronukleus merupakan nukleus atau inti sel yang berukuran kecil. Yang terakhir yaitu tahap ke-8. Pada tahap ke-8 akan terjadi proses konjugasi yang dimana masing-masing sel akan membelah diri dan setiap sel akhirnya menghasilkan 4 individu paramecium yang baru yang memiliki masing-masing 1 mikronukleus dan makronukleus baru. Tadi yang dapat kami sampaikan mengenai media pembelajaran biologi kelas 10 yang kami buat, yaitu media proses konjugasi pada paramecium dari kardus bekas. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata kami tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om.